Indonesia saat itu masih sebuah negeri yang baru lahir, masih berdarah-darah setelah penjajahan panjang. Namun bertahan karena keberanian orang-orang yang namanya nyaris tak disebut. Mereka tidak selalu tampil di buku pelajaran. Wajah mereka jarang terpajang di dinding sekolah. Tetapi tanpa mereka nih, sejarah Indonesia mungkin berjalan sangat berbeda. Di tengah narasi besar tentang perjuangan kemerdekaan, ada tokoh-tokoh keturunan Tionghoa yang memilih satu identitas yang paling penting, yaitu Indonesia. Perjalanan mereka mulai dari menyelundupkan senjata saat blokade musuh, menulis gagasan kebangsaan ketika perpecahan rasial sedang menyala, memimpin laskar, menggalang rakyat, bahkan gugur di medan tempur. Ada 5 nama: John Lee, Lee Eng Hock, Cho Bun Seng, Chia Gyot Wam, dan Ferry Si King Lin. 5 tokoh, 5 kisah keberanian, 5 bukti bahwa Indonesia dibangun oleh banyak tangan. Tonton terus agar paham apa saja peran mereka bagi negeri yang kita cintai ini. Jika Indonesia memiliki lautan sebagai urat nadinya, maka salah satu darah yang mengalirkannya bernama John Lee Cheng Chuan, atau lebih dikenal dengan nama John Lee. Lahir di Manado pada 16 Maret 1911. Ia berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang hidup di tengah masyarakat multikultural Sulawesi Utara. Sejak kecil ia menjalani pendidikan yang baik di sekolah berbahasa Belanda, Hollands Chinese School, atau yang dikenal dengan HCS, dan Christelijk Lagere School. Namun menginjak usia 17 tahun, ia memutuskan pergi dari Manado menuju Batavia demi memenuhi hasratnya menjadi seorang pelaut. Di Batavia, John Lee bekerja sebagai buruh pelabuhan, di samping kesibukannya ikut kursus navigasi. Ia berhasil menyelesaikan pelatihannya dan ditempatkan di perusahaan pelayaran Belanda sebagai Klerk Mualim II. Setelah beberapa kali pindah kapal, ia ditugaskan di MV Tosari pada Februari 1942. Dan ketika Perang Dunia II pecah, MV Tosari dijadikan kapal logistik pendukung armada sekutu. John Lee dan awak kapal lainnya mendapat pelatihan khusus setelahnya. Lalu setelah Indonesia merdeka, John Lee kembali bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Tapi ketika suasana semakin genting, John Lee memilih bergabung dengan Angkatan Laut. Atas permintaannya, ia ditempatkan di Pelabuhan Cilacap. Di sanalah awal mula misi-misi John Lee menembus blokade Belanda dan berbagai penyelundupan yang dilakukan yang membuat namanya menjadi melegenda. Saat itu, Belanda berusaha kembali menguasai Nusantara. Mereka melakukan blokade laut untuk memutus suplai senjata, obat-obatan, dan kebutuhan penting bagi Republik. Di saat banyak kapal tak berani bergerak, John Lee dan kawan-kawan justru menantang samudera. Ia bergerak diam-diam dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, membawa karet, hasil bumi, lalu menukarnya dengan senjata dan logistik dari luar negeri. Aksinya membuat Belanda geram. Ia diburu sebagai penyelundup berbahaya. Tetapi bagi Indonesia, ia adalah penyelamat jalur logistik. Lalu setelah perang usai, ia tetap mengabdi di TNI Angkatan Laut dan mencapai pangkat Laksamana Muda Kehormatan. Pada 27 Agustus 1988, John Lee wafat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Joyonegoro, mengakui John Lee sebagai pahlawan nasional. Namun, penganugerahan gelar pahlawan nasional baru terrealisasi pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2009. John Lee dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Lee Eng Hock dilahirkan pada 7 Februari 1893 di Balaraja, Banten. Tidak banyak informasi mengenai masa kecilnya, tapi ia diketahui pernah menjadi wartawan surat kabar Tionghoa Sinpo sekitar 1910-an. Surat kabar Sinpo ini memainkan peran krusial dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dengan vokal membela kepentingan pribumi dan melawan kolonialisme Belanda. Koran ini mempelopori penggunaan istilah Indonesia, menggantikan Hindia Belanda, kemudian mempublikasikan teks lagu Indonesia Raya pertama kali, serta aktif mendukung aspirasi para pemimpin pergerakan nasional. Pengalamannya menjadi jurnalis itu kemudian dimanfaatkan Lee Eng Hock ketika ia aktif di masa pergerakan nasional. Pada 1926, semasa gerakan anti Belanda tengah kuat-kuatnya di sejumlah daerah, Lee Eng Hock pindah ke Semarang. Di sana, ia membuka sebuah toko buku di Pasar Johar. Ternyata pekerjaannya itu hanyalah kedok bagi pekerjaan yang lain, yaitu kurir dan informan.
ia bertugas membagikan informasi tentang gerak-gerik pasukan Belanda kepada para pejuang anti-Belanda. Akibat aktivitasnya itu, Lee Eng Hock ditangkap dan dimasukkan ke jajaran pemberontak yang akan dibuang ke Bowendikul oleh pemerintah Belanda. Dari sekitar 1.300 tahanan yang berangkat pada 1927, 10 diantaranya adalah warga keturunan Tionghoa. Bersama dengan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, Lee Eng Hock tidak mendapat fasilitas yang layak selama di Dikul. Hal ini biasa terjadi bagi mereka yang menolak tunduk dengan pemerintah Belanda. Pada 19 Januari 1932 akhirnya ia dibebaskan dari Dikul. Setelah itu, ia memilih kembali ke Semarang, membuka kembali toko buku yang sebelumnya ditinggalkan. Pada 22 Januari 1959, Lee Eng Hock ditetapkan sebagai pejuang perintis kemerdekaan berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial. Pada 27 Desember 1961, Lee Eng Hock meninggal dunia. Ia dimakamkan di pemakaman umum di Semarang. Namun pada 1986, berdasarkan surat keputusan Pangdam 4 di Ponorogo, kerangkanya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal di Semarang. So Bun Seng adalah salah seorang pegiat seni yang ikut dalam perjuangan kemerdekaan. Dilahirkan 12 November 1911 di Kota Raja, Aceh. So Bun Seng aktif dalam grup sandiwara Dardanella sekitar tahun 1920-an. Kelompok sandiwara ini lahir di tengah kepopuleran opera Miss Ribut dengan bintangnya Miss Ribut. So Bun Seng lalu memutuskan pergi ke Padang, Sumatera Barat dan menikahi Hu Chung Ying. Dari sana ia pindah ke Kalimantan Barat untuk bekerja menjadi guru. Namun tidak lama ia kembali ke Padang. Sekitar tahun 1944, ia bersama sejumlah kalangan etnis Tionghoa lainnya ikut melakukan pergerakan melawan kekuasaan Jepang. Peran utamanya adalah sebagai mata-mata pejuang Indonesia. Ia juga diketahui menyusup ke berbagai organisasi Tionghoa untuk kepentingan pejuang. Setelah kemerdekaan, So Bun Seng bergabung dengan Batalion Pagaruyung. Ia ditugaskan selama beberapa tahun di Kalimantan, khususnya Pontianak, Singkawang, dan sekitarnya. Pada 1950-an, ia mendapat tugas ke Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat. Di sana ia membantu operasi militer menumpas pemberontakan DITII. Lalu pada 1958, So Bun Seng memutuskan pensiun dari urusan kemiliteran. Pada tahun-tahun berikutnya, So Bun Seng lebih aktif di industri hiburan yang pernah digelutinya dahulu. Nah, atas jasa-jasanya, baik selama masa pendudukan Jepang maupun ketika ia aktif di kemiliteran, So Bun Seng mendapatkan bintang Satya Lencana Peristiwa Aksi Militer Pertama dan Satya Lencana Perang Kemerdekaan Kedua. Ia juga mendapat surat tanda jasa pahlawan dari Presiden Soekarno, serta ia mendapatkan Satya Lencana Gerakan Militer Kelima. Pada September 2008, So Bun Seng tutup usia. Jasadnya lalu dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Chia Gyok Twam dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada 1927. Ketika usianya baru menginjak 18 tahun, Chia bergabung dalam regu pasukan penggempur pasukan 19 CMDT, Korps Mahasiswa Jawa Timur. Ia ikut angkat senjata dalam sejumlah pertempuran di Jawa Timur, mengusir penguasaan kembali Belanda atas wilayah tersebut. Chia Gyok Twam juga diyakinin menjadi bagian dari generasi yang membantu menjembatani hubungan antara komunitas Tionghoa dan Gerakan Nasional Indonesia. Pada 10 April 1950, Chia Gyok Twam menyelesaikan pengabdiannya sebagai pasukan gerilya CMDT. Atas persetujuan komandannya, Kastam Prayitno, Chia resmi mundur dengan pangkat terakhirnya Letnan II. Ia lalu melanjutkan studi kedokteran di Universitas Erlangga, Surabaya. Pada 5 Oktober 1958, berdasarkan SK Menteri Pertahanan RI, Chia Gyok Twam menerima Satya Lencana Perang Kemerdekaan Kedua. Kemudian pada 10 November 1958, ia menerima tanda jasa pahlawan sebagai anggota veteran Republik Indonesia. Chia Gyok Twam meninggal dunia pada 1 Maret 1982 di Malang akibat sakit jantung yang dideritanya. Hingga akhir hayatnya, Chia menjabat Kepala Rumah Sakit Jiwa Pusat Sumber Porong sejak tahun 1967. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang. Jenazahnya ditempatkan di dalam peti berhiaskan bendera merah putih. Pelapasannya pun dilakukan menggunakan upacara kemiliteran. Ferry Si King Lin lahir pada 1933 dari keluarga pemilik pabrik gelas tersohor di Kartodipuran, Surakarta, Jawa Tengah. Ia merupakan satu
dari sedikit tentara pelajar dari kalangan Tionghoa yang ikut mengangkat senjata pada pertempuran di Solo tahun 1949. Bersama 4 orang rekannya, Suhandi, Ciptarji, Salamun, dan Semedi, Ferry Sikinglin mendapat tugas khusus dari kesatuannya, yaitu memberikan dorongan moral kepada rakyat untuk sama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan. Cara Ferry dalam menjalankan misinya adalah dengan mencoret-coret tembok dan menyebarkan selebaran berisi ajakan untuk melawan tentara Belanda kepada seluruh rakyat Solo serta menembaki markas-markas pasukan Belanda. Setiap malam, ia dan kawan-kawan dari gerilyawan malam sektor A Rayon 5, Subwerkris K106 Arjuna keluar melancarkan aksi berbahaya itu. Mereka secara khusus menggunakan bahasa Inggris dan Belanda dalam setiap coretannya untuk menunjukkan bahwa perjuangan tersebut dilakukan oleh orang-orang terpelajar. Ada sebuah coretan di tembok yang cukup berpengaruh dalam proses menaikkan moral rakyat pada masa-masa perjuangan, yaitu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pada suatu hari Republik Indonesia akan timbul kembali. Lalu pada malam 14 Juli 1949, saat hendak melakukan misinya, Ferry Sikinglin datang menemui camat pemerintah gerilya Kaonderan Serengan, Raden Mas Sumardi. Ia bermaksud mengajak Pak Camat ini untuk memimpin pasukan gerilyanya malam itu. Tapi rupanya Sumardi menolak karena menurutnya malam itu adalah hari musibah dalam perhitungan Primbon Jawa. Meski mendengar hal itu, Ferry Sikinglin dan sejumlah tentara pelajar lain tetap melanjutkan misinya. Tanpa diduga sebelumnya, pasukan Belanda bersenjata lengkap membergoki mereka di sebelah selatan Singosaren. Ferry dan kawan-kawan lainnya diberondong oleh senjata berat. Mereka berusaha mencari perlindungan, tapi naas. Ferry dan Suhadi tertembak. Keduanya tewas seketika. Sementara 3 orang lainnya dari pasukan gerilya Subwerkris berhasil meloloskan diri dan selamat. Atas jasa-jasanya, Ferry Sikinglin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Juruk, Solo. Ia tercatat sebagai satu-satunya warga keturunan Tionghoa yang dipusarakan di sana. Sejarah sering tersusun oleh siapa yang paling sering diceritakan. Tetapi bangsa ini dibangun juga oleh mereka yang jarang disebut. Mereka datang dari akar budaya Tionghoa, tetapi memilih satu tanah air, Indonesia. Mungkin inilah pelajaran terpentingnya. Kemerdekaan tidak pernah dimenangkan oleh satu suku, satu agama, atau satu golongan. Ia dimenangkan oleh orang-orang yang rela berjuang bersama. Dan kadang pahlawan terbesar adalah mereka yang namanya hampir hilang. Jika kisah seperti ini perlu terus diangkat, maka tugas kita hari ini sederhana. Mengingat mereka.